tidak ada satupun desa dan kelurahan di Jawa Timur hari ini yang bebas narkoba. Wow, nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Suatu extraordinary gitu ya. Oke. Dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mencari cara untuk bisa bagaimana ke depan Indonesia ini menyelamatkan generasi bangsa ini dari peredaran narkotika dan jenisnya itu. Ada Mbak, karena kan hari ini peredaran narkoba itu sangat canggih sekali ya. Dia itu jangankan anak SMA, anak TK pun hari itu bisa terkena narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya kita podcast ya Mas ya? Iya betul ini Mbak. Aduh kemana aja Mas? Iya ini baru kali ini nih waktunya pas ya. Iya makanya Mas. Saya pribadi sebenarnya belum banyak mengenal Mas Ubaidillah nih. Yeah. Boleh diceritakan dulu siapa sosok seorang Ubaidillah yang sudah periode kedua ya di DPRD Provinsi. Boleh, monggo. Ya, terima kasih. Nama saya Ubaidillah. Saya lahir Mbak di Bondowoso sana, di sebuah desa di ujung nan timur Jawa Timur bagian selatan gitu ya, di kota Bondowoso. Kebetulan saya ini anaknya petani gitu ya, yang berhijrah ya, berhijrah ke Surabaya, pernah di Jakarta, dan alhamdulillah hari ini bisa diberikan aspirasi oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPR. Tapi sebelumnya memang saya aktif di gerakan pemuda Ansor di Bondowoso, juga di Jawa Timur. Saya juga sampai hari ini juga menjadi Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur. DKW Garda Bangsa itu adalah salah satu banom dari Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur yang berkaitan dengan anak muda dan kepemudaan. Oke, berarti memang langsung terjun dengan anak-anak muda begitu betul, ya? Betul, gitu. Orang tuanya petani, jenengan jadi petani juga kan atau bagaimana? Petani milenial yang kerjanya itu kalau petani masa lalu kan dia ke sawah. Kalau saya itu ke kota-kota Mbak. Gitu. Iya. Biar. Boleh. Selain menjadi anggota DPR, apa kesibukannya? Alhamdulillah hari ini belajar menjadi pengusaha, ya kan. Ya ada beberapa. Usaha apa nih? Yang paling ini aja kelihatan aja deh. Ya ada properti, ada juga properti, terus barang dan jasa juga ada. Gimana dengan perekonomian sekarang ini, properti masih tetap naik daun? Kalau dulu orang usaha properti itu karena memang katanya menguntungkan banget. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan pengusaha properti. Katanya menguntungkan banget, tapi di era ekonominya sekarang gimana Mas? Ya alhamdulillah walaupun ikut terdampak tentunya, karena kan daya beli masyarakat juga turun kan dengan ekonomi yang kurang berpihak hari ini. Itu tentunya, tapi di mana-mana yang namanya rumah itu kan orang pasti butuh rumah, dan kami yakin properti ini ya walaupun butuh kesabaran lah ya kan, tapi kami yakin suatu saat akan kembali dan akan pulih kembali. Iya, baik. Mas, kalau jenengan sudah terjun langsung dengan anak-anak muda di Jawa Timur, di mata seorang Mas Ubaidillah, anak-anak muda di Jawa Timur itu sekarang seperti apa sih Mas? Apakah kalau kita anak muda sekarang berarti milenial dan juga Gen Z ya? Yang katanya Gen Z ini sulit banget diatur, semaunya sendiri gitu kan. Terus kalau misalkan kerja, kalau emang nggak mood, nggak cocok ya udah lepasin aja, padahal nggak ngerti nih susahnya cari kerja kayak gimana. Kalau milenial masih mau bertahan. Betul. Tapi kalau Gen Z udah nggak cocok ya udah, selesai gitu. Gimana Mas? Ya unik memang ya generasi Gen Z ini, karena generasi Gen Z ini menurut survei kan memang mau tidak mau ya, saya sebagai generasi milenial itu menganggap bahwa mereka ini kenapa unik Mbak, saya lihatnya mereka ini ibaratnya pasir. Kalau digenggam terlalu keras ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tapi kalau dilepas hancur dia, kan? Artinya apa gitu ya? Artinya Gen Z ini butuh pendekatan baru, ya, pendekatan baru, pandangan baru. Karena apa? Karena mereka ini memang hidup, ya, dari sejak membuka mata sampai menutup mata, tidur dari sebelum tidur sampai tidur dan tidur lagi. Dia ini sudah akrab dengan media digital, ya, akrab dengan media sosial, handphone sudah menjadi teman sehari-hari mereka. Sehingga
mereka ini mempunyai kecenderungan yang saya rasa memang sangat unik dan butuh memang arahan ya, pengarahan dari pemerintah agar mereka ini bisa menjadi aset di masa depan, terutama untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi memang kalau kita bisa membedakan pendekatan ke millennials dan juga pendekatan ke Gen Z itu memang sangat berbeda begitu Mas? Iya dong, karena Gen Z ini mau tidak mau memang mereka ini yang kita yakini ya di tahun 2045 menjadi generasi yang memimpin Indonesia ini. Angkatan kerja dari semua level, baik itu politisi, PNS, akademisi dan juga di bidang apa lainnya, Gen Z di umur yang akan mencapai usia emasnya. Gitu ya. Tetapi kan ini karena generasi ini betul-betul melek informasi dan lain sebagainya, termasuk generasi ini yang paling rentan terhadap hoax dan lain sebagainya. Artinya pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan generasi Gen Z ini dengan cara pendekatan yang sama dengan apa yang mereka inginkan sehingga mereka itu bisa menjadi aset Indonesia di masa depan. Khususnya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi memang kalau kita bicara tentang Indonesia Emas, kita fokusnya terhadap Gen Z. Betul. Ya? Generasi ini yang akan 60%, Mbak. Menguasai angkatan kerja kita di tahun 2045. Iya, benar juga. Karena memang benar ya yang dikatakan Mas Ubaidillah tadi. Dari mata melek sampai mata merem, mereka tuh sudah dekat dengan digital. Digital, beda betul. sama milenial ya. Kita dulu masih ada zaman-zaman nggak ada handphone. Nggak ada handphone. Masih ada yellow page. Iya. Ya kan? Masih main kelereng saya. Ya kan? Mereka udah nggak main kelereng, Mbak. Main saham mereka ini. Nah, kalau kita bicara Gen Z dekat dengan digital berarti dekat juga dengan hoax dan hal-hal negatif. Betul. Salah satunya adalah narkoba. Betul. Yang mana kalau menurut data BNN Jawa Timur ini sebenarnya sudah zona merah. Betul. Begitu, Mas. Ya. Seberapa gawat kondisi Jawa Timur saat ini? Kalau ditanya seberapa gawat ya memang gawat banget. Atau gawat sekali ya Mbak ya. Karena kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur selalu bermitra dengan BNN Provinsi Jawa Timur. Dan kami juga bareng kadang melakukan sidak ke lapas-lapas dan juga ke polres-polres. Kami menemukan fakta bahwa tidak ada satupun desa dan kelurahan di Jawa Timur hari ini yang bebas narkoba. Wow, nggak ada satupun? Tidak ada satupun. Jadi kalau seumpamanya BNN ngelempar kelereng begitu, ceng gitu, ke sebuah desa di Jawa Timur, di situ pun pasti ada pengedar dan pengguna narkoba di desa itu. Oke, Mas, kalau misalkan saya bertanya bahwa di daerah lain di luar Jawa Timur ya, mungkin Mas Ubaidillah tahu, apakah di daerah lain itu ada daerah yang masih terbebas dari narkoba, desa dari daerah tersebut yang terbebas dari narkoba? Di luar Jawa Timur ya? Di luar Jawa Timur, atau memang sebenarnya banyak daerah-daerah di Indonesia ini selain Jawa Timur yang semuanya sudah terkena narkoba gitu, bahkan tidak ada yang lolos begitu. Penyalahgunaan narkotika ya mungkin ya. Penyalahgunaan narkotika memang saya tidak tahu datanya secara nasional. Apakah mereka ini semua semua desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini sudah terjamah. Tapi saya yakin Mbak, saya yakin kalau di desa saya aja, desa terpencil dan jauh di Bondowoso saja sudah masuk gitu ya. Karena seperti itu, apalagi kota-kota yang lebih besar, apalagi daerah-daerah yang lebih besar gitu ya, kayak di kota-kota besar kayak Jakarta dan sebagainya, saya yakin pertumbuhannya pengedaran itu akan lebih besar juga. Ini bagi saya bagian dari suatu extraordinary gitu ya, dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mencari cara untuk bisa bagaimana ke depan Indonesia ini menyelamatkan generasi bangsa ini dari peredaran narkotika dan jenisnya itu. Baik, kalau dari data BNN yang yang sudah dirilis ya di Rapat Kerja Nasional P4GN 2025, Jawa Timur berada di posisi 3 besar nasional kasus penyalahgunaan narkoba dan didominasi usia produktif 16 sampai 35 tahun. Berarti ini Gen Z juga sudah masuk. Sudah dong. Kalau 35-nya mungkin milenial. Tapi belasannya ini Gen Z juga sudah masuk. Iya. Bahkan saya meyakini bukan hanya Gen Z, Mbak. Generasi Alpha pun yang hari ini baru lahir gitu ya. Sebentar, generasi Alpha berarti kalau tahun ini umur berapa ya Mas? Ya paling umur 8 sampai 15 tahun. Masa sih Mas sudah ada yang ini? Ada Mbak, karena kan hari ini peredaran narkoba itu sangat canggih sekali ya. Dia itu jangankan anak SMA, anak TK pun hari itu bisa terkena narkoba.
dengan cara diselundupkan dalam bentuk mainan-mainan. Kan sering kan sekarang iya, betul. Mainan atau permen karet dan lain sebagainya. Lah itu kalau tanpa pengawasan yang jelas, mana pengawasan dari pihak penegak hukum, dari pemerintah dan juga dari masyarakat, wah saya rasa ini akan meledak gitu loh. Karena semakin canggih mereka ini dalam mengedarkan narkotika di Indonesia ini. Ingatlah Mbak, narkotika itu bukan hanya sekedar semacam obat-obatan yang kita tahu, tetapi juga obat biasa pun bisa menjadi narkotika. Kalau itu obat batuk pun bisa kalau semuanya itu disalahfungsikan gitu ya. Dalam sehari minum 200 butir ya juga itu berbahaya gitu loh. Gitu kan. Gitu. Oke, jadi kita pengertian narkotika mungkin ya lebih tepatnya, pengertian penyalahgunaan narkotika itu tidak melulu tentang sabu-sabu, ganja dan lain sebagainya. Tapi bahkan obat-obatan medis yang seperti obat batuk, antimo, itu juga salah satu narkotika yang kalau digunakan berlebihan berarti sudah masuk ke penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika, di mana dampaknya itu bisa merusak kesehatan mental, fisik dan lain sebagainya, gitu loh. Baik, dari Komisi A sendiri, bagaimana Komisi A membaca kondisi ini? Apakah Mas Ubaidillah sendiri melihat ada pola baru dari pergerakan jaringan di Jawa Timur ini, Mas? Iya, saya sangat khawatir gitu ya, Pak, sebagai Komisi A bidang pemerintahan dan hukum di Provinsi Jawa Timur ini, saya sangat khawatir terkait dengan masa depan kehidupan masyarakat Jawa Timur di masa-masa yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa Jawa Timur ini penduduknya adalah terbesar kedua setelah Jawa Barat di seluruh Nusantara atau di Indonesia ini. Lah, kalau Indonesia ini penduduknya terbesar kedua setelah Jawa Barat, berarti kan Jawa Timur ini menjadi gitu ya, generasinya paling banyak se-Indonesia setelah Jawa Barat, kan begitu? Iya, betul. Lah kalau generasinya tidak kita lindungi dari peredaran narkotika, bagaimana dengan cita-cita kita gitu ya untuk menjadikan Indonesia Emas tahun 2045? Apakah akan tercapai? Lah inilah menjadi kegelisahan kami di Komisi A bidang pemerintahan, sehingga kami membangun kemitraan strategis dengan BNN Jawa Timur dan juga Polda Jatim dan juga seluruh elemen masyarakat yang sekiranya bersama-sama menggerakkan gerakan bersama anti narkotika ini. Nah, gitu loh. Baik, kalau dari sisi pemerintahan sendiri, kalau nggak salah sudah ada perdanya. Betul. Bagaimana perda itu berjalan sampai detik ini? Bahkan di Surabaya aja beberapa hari yang lalu ada berita yang mengejutkan bahwa ada 15 anak sekolah betul. Yang terindikasi penyalahgunaan narkotika. Padahal sebenarnya sudah ada perdanya. Sejauh mana perda ini bekerja? Iya, kita di Jawa Timur ini punya Perda nomor 10 tahun 2022 ya. Tentang pencegahan penanggulangan prekursor narkotika gitu ya. Di mana Perda itu sebenarnya memberikan ruang gerak pada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan-kegiatan preventif pencegahan narkoba. Salah satunya adalah leading sektornya itu berada di Kesbangpol yang menangani terkait dengan sosialisasi itu. Tentunya Kesbangpol tidak bisa sendiri, ada dinas pendidikan dan lain sebagainya. Cuma kan Perda ini saya rasa butuh penguatan. Karena apa? Karena Perda ini ada naskahnya gitu ya, baik isinya, tetapi anggarannya minim sekali di Jawa Timur. Nah, ini yang menjadi kami itu sangat sangat khawatir kalau minimnya sosialisasi dan dari Perda ini tidak diterapkan secara baik di Jawa Timur. Padahal salah satu fungsi dari DPRD provinsi adalah anggaran. Betul. Tapi anggarannya tidak ada. Iya, ibaratnya sebuah suami dan istri, Mbak. Gitu ya. DPRD itu kan ibaratnya suami yang menganggarkan gitu ya, membahas dan mengawasi. Eksekutif, gubernur itu ibaratnya istri yang membelanjakan, yang mempunyai hak untuk membelanjakan APBD dan sebagainya itu. Artinya adalah bahwa kami memang merasa hari ini tugas dan fungsi kami sebagai DPRD itu memang kami rasa memang harus ditingkatkan ke depan. Karena apa? Keberpihakan anggaran terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat perlindungan anti narkoba ini memang perlu ditingkatkan. Contohnya apa? Ya kami sudah berjuang semaksimal membuat Perda, capek-capek membuat Perda seperti itu. Tetapi kalau anggaran sosialisasinya saja di setiap tahun itu ya kecil gitu ya, dengan luas penduduk Jawa Timur dan luas wilayah Jawa Timur yang sebesar ini. Kami merasa ini ke depan harus ada gerakan bersama dan kami meminta kepada gubernur dan juga jajaran eksekutif untuk bisa
menganggarkan kegiatan Perda P4GN ini secara maksimal dengan memberikan anggaran yang cukup seperti itu. Karena targetnya bagi kami itu bukan lagi hanya sebatas di media massa, tetapi langsung memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang paling dekat dengan orang yang terkena atau penyalahgunaan narkoba. Salah satu yang paling penting bagi kami adalah keluarga. Oke, baik. Kalau yang kemarin di berita yang di Surabaya itu kan ada pemeriksaan rutin begitu ya Mas ya, dari BNN yang bekerja sama dengan beberapa instansi dan juga sekolah begitu. Nah, kalau misalkan Mas Ubaidillah mengatakan bahwa yang paling penting, yang paling dekat itu adalah keluarga. Apakah keluarga ini juga bisa melakukan tes yang seperti kemarin dilakukan oleh BNN terhadap anak-anak yang akhirnya ditemukan 15 anak sekolah terindikasi penyalahgunaan narkotika. Bolehkah keluarga melakukan tes seperti itu atau tes-tes seperti itu hanya boleh dilakukan oleh instansi? Enggak, boleh Mbak. Jadi ini mungkin informasi ya. Kita di V1 dan kita semua wajib memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keluarga itu sebenarnya boleh melakukan tes narkoba, boleh. Bahkan yang lebih penting bukan soal tesnya keluarga ini. Keluarga ini seharusnya orang yang pertama yang mengetahui terkait dengan perubahan sikap dan perilaku anaknya. Kan betul. Itu kan? Iya, betul. Jadi orang tua pastinya yang lebih tahu karena orang tua yang melihat setiap hari perkembangan anaknya, ya kan? Apakah sikapnya masih sopan, santun, ya kan? Atau sudah mulai berani nih melawan orang tua atau sudah mulai jarang pulang rumah dan lain sebagainya. Lah ini harus dicek hari ini. Apakah gitu ya? Keluarga bisa mendeteksi itu. Ya, satu itu. Karena apa? Karena kalau seumpamanya, mohon maaf gitu ya, adik-adik kita yang nantinya terindikasi mensalahgunakan narkotika tidak ditangani secara cepat dan benar, maka ini bisa menjadi ketergantungan, dan kalau ketergantungan bisa menjadi kecanduan, dan kalau kecanduan bisa menjadi sesuatu yang fatal bagi masa depan mereka, kan begitu. Yang lebih artinya bahwa hari ini orang tua, kami mengajak kepada para orang tua untuk melihat apakah ada perbedaan anaknya. Screening awal adalah orang tua, Mbak. Melihat perbedaan itu. Sikap dan perilaku anaknya itu. Terus yang kedua adalah pendidikan paling dasar. Yaitu SD dan SMP. Mungkin kalau PAUD terlalu ini ya. Tapi SD dan SMP lah. Disinilah butuh kurikulum narkoba dimasukkan dalam kegiatan minimal, walaupun kurikulumnya hanya seminggu sekali atau setelah itu urusan di ranah pendidikan ya. Tetapi kan di rumah orang tua yang mengawasi putra putrinya. Tetapi ketika di sekolah tugasnya sekolah, ya kan? Karena kan terkadang dia belinya itu di pagar sekolah dan sebagainya. Itu kan dia tahu gitu. Artinya ketika kita memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, baik dari segi orang tua, sekolah gitu ya, ataupun dari segi masyarakat, tidak memberikan ruang kepada pengedar untuk menggunakan wilayahnya sebagai ruang untuk mengedarkan narkoba, saya yakin ruang gerak pengedar narkoba akan semakin sempit. Dan saya yakin kalau ini gerakan bersama, insya Allah Jawa Timur tidak zona merah lagi dalam 5 tahun 10 tahun ke depan. Harapannya minimal hijau lah. Seperti itu ya. Oke. Saya jadi lupa nih, saya tadi mau nanya saya jadi lupa, beneran. Nah, kalau misalkan nih kurikulum sekolah, kita bicara kurikulum sekolah, saya nggak tahu ya bagaimana kurikulum saat ini. Yang jelas pada saat saya sekolah dulu hanya ada penyuluhan, sosialisasi, yang itu mungkin hanya terjadi setahun sekali begitu. Saat ini di kurikulum sekolah belum ada pelajaran tentang narkoba atau sejenisnya begitu? Setahu saya belum ya, untuk pendidikan yang paling dasar gitu ya. Mungkin kalau tingkat SMA mungkin ada, tetapi saya rasa intensitasnya atau ini masih sama-sama aja kayak dulu, masih setahun sekali atau minimal setahun. Kami menginginkan itu ada lebih banyak gitu ya, lebih banyak kurikulum yang memberikan pengetahuan lebih mendasar terkait dengan bahaya menggunakan narkoba ini. Dan itu berarti kalau ada kurikulum baru harus ada perubahan perda lagi dong? Iya dong. Kita siap. Kalau soal itu tapi kan kalau semuanya tingkat dasar kan bukan wilayah Jawa Timur ya. Karena kan itu wilayah kabupaten kota seperti itu. Makanya kami mendorong pemerintah Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota untuk bisa bersinergi ya di bidang pendidikan untuk bisa memberikan kurikulum berbasis ini. Karena apa, Mbak? Narkotika ini kalau kita tidak hentikan dari hulunya, maka narkoba ini tidak mungkin selesai.
Contohnya apa? Sudah berapa orang yang ditangkap oleh kepolisian? Sudah berapa banyak yang ditangkap oleh BNN? Tapi apakah peredaran narkoba di Indonesia itu berhenti? Tidak. Karena bagi kami masalah narkoba ini bukan terkait hanya penegakan hukum. Tetapi ada faktor preventif tadi, pencegahan, dan juga ada faktor bagaimana kita itu sebelum masuk ranah hukum juga mencari solusi-solusi komprehensif. Salah satunya mungkin ke depan bisa dibangun rumah sakit rehab gitu ya, dan lain sebagainya. Yang saat ini juga belum ada di Jawa Timur. Penting apa rumah sakit rehab ini, Mas? Ya kalau pandangan kami ya, kalau kami mengacu kepada literasi-literasi yang ada di luar negeri semuanya gitu ya. Rumah sakit rehab adalah rumah sakit yang memang dikhususkan untuk merehab pecandu narkoba. Ya, pecandu narkoba, bukan pengedar ya, pecandu ya. Pecandu. Yang kami yakini bahwa itu hanya pecandu dan dampak dari salah pergaulan dan lain sebagainya. Kalau mereka ini disiapkan rumah sakit yang safe, khusus dengan fasilitas yang komprehensif, di situ ada konselingnya, di situ ada pengobatan gratis yang betul-betul dijaga setiap malamnya, identitas para penggunanya dijaga dengan baik, tidak disebar. Karena kan mereka ini mau merehab dirinya sendiri ya ke rumah sakit umum, mereka ini takut. Kenapa? Karena takut, mereka itu malu kalau ketahuan terindikasi menggunakan narkotika dan lain sebagainya. Artinya mereka butuh bantuan dari kita semua untuk bisa menyediakan rumah sakit rehab ini. Dan saya rasa yang mampu untuk membangun ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan kami meyakini pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mampu APBD kita untuk membangun rumah sakit rehab, dan usul saya gitu ya, di 5 Bakorwil yang ada di Jawa Timur. Bakorwil Jember, Bakorwil Malang, Bakorwil Bojonegoro, dan Bakorwil Pamekasan dan juga Madiun seperti itu. Sehingga seluruh wilayah di Jawa Timur itu ngerehabnya itu di wilayah-wilayah tersebut. Tidak ke Surabaya, tidak hanya ke Malang atau kemana. Jadi ada di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga dengan begitu preventifnya sudah jalan gitu ya, di tingkatan orang tua dan pendidikan, ini juga rehabnya jalan, baru terakhir adalah tahap tindakan seperti itu. Oke, berarti mungkin kalau untuk pembangunan rumah sakit rehab ini butuh waktu. Butuh waktu, ya, pastilah. 2025 sudah hampir berakhir. Iya, gitu ya. Tapi kan butuh dimulai Mbak, idenya, gitu loh. Sebelum akhirnya rumah sakit ini terbangun, berarti memang harus dimulai dari keluarga dulu. Betul. Keluarga. Benar-benar dari keluarga. Keluarga dulu Mbak. Baik, kalau kita bicara tentang pengedaran narkoba, di triwulan 4 2025 ini kepolisian mencatat meningkatnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan pelabuhan kecil di wilayah Madura dan Pantura. Betul. Apakah pengawasan di jalur laut ini sudah menjadi perhatian khusus dari Komisi AM? Ya, tentunya kami kan menginginkan peningkatan pengawasannya di laut, di darat dan di udara ya Mbak. Tetapi kan wewenang kami kan juga tidak sampai ke situ gitu ya. Nah, artinya bahwa kami harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai teritorial laut, khususnya dengan TNI Angkatan Laut gitu ya, dengan masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita tahu bahwa di daerah yang tadi Mbak Kobe sebutkan itu memang wilayah paling rawan di Jawa Timur gitu ya. Kan paling dekat dengan Surabaya, paling rawan. Saya nggak menyebut daerahnya lah gitu kan. Karena berbagai macam kasus ditemukan di situ, dan di situ itu betul-betul menjadi pembelajaran untuk daerah lain. Lah artinya apa? Bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan ataupun celah-celah yang hari ini harus kita perbaikin bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya ya ayo perkuat P4GN dalam rangka untuk pencegahan tersebut. Karena dalam P4GN itu kan ada pihak kami dari Kesbangpol gitu ya, ada BNN, ada kepolisian, dan juga ada Pemda dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara pengedaran narkoba tadi kan sudah mulai banyak diedarkan lewat jalur laut, begitu ya Mas ya. Nah, setelah mereka dari jalur laut pasti ada kurir-kurirnya. Betul. Dan dari data BNN 40% kurir-kurir ini adalah anak-anak muda. Iya. Dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan ini dari sosial media. Iya. Gimana? Ya itu. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga DPRD sendiri untuk berarti harus ada literasi digital untuk anak-anak ini. Iya. Dan sebenarnya sudah ada ya gerakan ke situ ada, tetapi saya rasa masih kurang maksimal, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa generasi
Gen Z ini adalah generasi yang lebih paham daripada kita ya, yang generasi milenial dalam menggunakan media sosial. Mereka lebih canggih loh. Artinya mereka itu sudah lebih canggih dalam mencari pekerjaan. Tapi buktinya dengan melihat HP dia mendapat pekerjaan, walaupun itu pekerjaan yang salah ya Mbak ya. Walaupun itu pekerjaan yang salah, itu kan pekerjaan yang salah. Ya kan? Hanya menggunakan dari media sosial dia menjadi kurir dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang menurut kami ke depan harus kita antisipasi. Caranya seperti apa? Ya harus ada patroli digital dong di Jawa Timur. Gitu ya. Bagaimana kita harus mempunyai sebuah alat gitu ya yang bisa menjangkau sesuatu yang, dan tentunya butuh juga kerjasama dengan intelijen dan BNN dan lain sebagainya ya untuk mendeteksi yang seperti itu gitu loh. Bisa nggak sih Mas? Maksudnya disaring begitu hal-hal seperti ini di dunia digital? Ya digital hari ini kan sebenarnya banyak ditemukan. Artinya kalau banyak ditemukan kan bisa Mbak gitu kan. Cuma apakah bisanya itu bisa 100%? Nah itu yang kita belum uji ke efektifnya. Tapi saya rasa bagaimana pemerintah provinsi harus beradaptasi, ya, beradaptasi dengan era digital hari ini. Artinya bahwa patroli digital yang betul-betul mengawasi kegiatan generasi Gen Z ini betul-betul diperhatikan menjadi program yang serius. Berarti gitu harus ada sinergi dengan dinas lain. Betul, ya, harus ada sinergi dengan dinas lain dan juga lembaga-lembaga vertikal yang memang kita anggap bisa membantu ya, kayak Komdigi dan lain sebagainya. Betul. Karena apa Mbak? Karena kalau seumpamanya generasi ini sudah menjadi kurir, otomatis kan kalau kurir kan pengedar, ya kan? Kalau pengedar kan ditahan kan begitu loh. Nah sekarang kita lihat okupansi lapas di Jawa Timur. Saya itu bersama dengan rekan-rekan Komisi A selalu kunjungan kerja ke Polres. Salah satu tadi kami kunjungan ke Polres Mojokerto Kota. Dan kami dipaparkan oleh Kasat Narkoba di situ. Okupansi lapasnya gimana Pak? Iya Pak, ini 60% penyalahgunaan narkoba Pak. Wow. Artinya apa? Bahwa okupansi lapas di Jawa Timur itu 60% itu adalah penyalahgunaan narkotika. Artinya apa? Berarti kalau narkotika sudah menjadi ujung daripada permasalahan ini, maka kriminalitas akan tinggi di Jawa Timur. Karena apa? Dari narkotika dia bisa mencuri, Mbak, ya. Dari narkoba dia bisa melakukan kekerasan rumah tangga, bahkan sampai pembunuhan, bisa mencuri, juga bisa menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Artinya bahwa narkotika ini adalah salah satu kejahatan yang menurut saya memicu kejahatan-kejahatan yang lainnya. Awal dari kejahatan-kejahatan lainnya ya Mas. Seperti itu. Baik, di Jawa Timur ini sudah ada peningkatan kasus pabrik rumahan narkotika. Betul. Begitu. Ya. Bagaimana Mas Ubaidillah melihat? Apakah memang ada celah regulasi yang membuat akhirnya operasional mereka ini lolos dari pantauan atau bagaimana? Kalau regulasi sudah bagus sebenarnya Mbak. Cuma memang kalau celah itu pasti ada. Karena kan pengawasan itu nggak bisa kita berikan pada BNN dan kepolisian. BNN itu berapa sih? Personelnya berapa sih Mbak? Polres itu berapa sih? Gitu kan? Personelnya bagus. Artinya apa? Bahwa ruang gerak itu akan sempit ketika ini dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara apa? Melindungi daerahnya, ya, men-screening daerahnya agar tidak digunakan sebagai tempat untuk memproduksi seperti itu. Karena saya yakin, ya, tempat-tempat yang digunakan seperti itu pasti ada kelemahannya, pasti tempatnya tertutup, tidak berinteraksi dengan masyarakat lain. Artinya kan kalau jika ditemukan peristiwa-peristiwa seperti itu, tolong segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau laporkan kepada pihak pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, tidak ada unsur pembiaran dalam masyarakat sendiri, saya yakin ini akan menjadi ruang gerak yang sempit bagi mereka untuk melakukan kegiatan pengedaran di Jawa Timur. Berarti masyarakat juga harus ikut serta untuk menjaga begitu? Betul. Tanpa peran serta masyarakat, sampai kapanpun peredaran narkoba tidak akan pernah turun di Jawa Timur. Oke. Sementara ini laporan triwulan terakhir akhir 2025 itu menyebutkan bahwa angka rehabilitasi di Jawa Timur masih di bawah 30%. Betul. Dari total pengguna yang terjaring. Ya. Jauh dari target nasional 50%. Betul. Apa catatan dari Komisi A terkait masih rendahnya tingkat rehabilitasi ini? Pertama tentu rendahnya sosialisasi Mbak. Orang tuh masih belum tahu bagaimana cara merehabilitasi dirinya sendiri. Gitu ya. Sebabnya keluarga saya ada yang terindikasi menggunakan narkoba. Kan tidak tahu dia cara merehabilitasinya seperti apa. Padahal ya BNN dan kepolisian tidak akan pernah menangkap orang yang dengan sadar dan sukarela
memberitahukan kepada BNN yang untuk minta direhab. Jadi kalau semuanya saya terkena narkoba, bukan menyerahkan diri, tapi memberikan informasi bahwa saya ini saya ini ingin direhab Pak, saya ini sudah salah jalan, saya ini sudah kecanduan narkoba. Jadi itu nggak boleh ditangkap, karena dia itu korban ya, dia itu harus direhab gitu ya. Justru malah ditolong justru malah ditolong oleh BNN dan kepolisian dan pemerintah gitu ya. Lah, tapi kan informasi ini masih sedikit sekali yang diketahui oleh masyarakat gitu ya, satu itu. Yang kedua terbatasnya tadi rumah sakit rehab. Kan selama ini rehab itu kan di rumah sakit umum yang besar seperti itu. Ya kalau itu yang dijadikan sebagai rujukan, mau nggak orang-orang ini kan gitu kan? Nah gitu loh kan. Menggunakannya aja secara diam-diam ya kan. Kadang-kadang orang tuanya nggak tahu gitu kan. Gitu kan? Iya kan? Karena rata-rata orang tuanya nggak tahu ini Mbak. Gitu kan? Kalau semuanya dia tinggal di kota, dia pulang dan sebagainya nggak tahu. Nah kalau dia ingin merehab diri sendiri tanpa orang tua kan dia harus disediakan tempat yang aman dong dan safe bagi mereka ini. Lah cuma pemerintah kan ya belum punya rumah sakit rehab yang betul-betul komprehensif gitu loh. Makanya angkanya masih 30% gitu loh kan. Harapan kami kalau itu rumah sakit rehab itu bisa terbangun dalam waktu 5 tahun ke depan, saya yakin bisa 60%. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada sosialisasi Mas terkait dari para pengguna narkotika ini. Tadi sudah dijelaskan Mas Ubaidillah bahwa kalau mau menjelaskan bahwa saya ini korban bla bla itu tidak akan ditangkap, itu justru akan ditolong dan sebagainya. Itu sudah ada sosialisasi belum sih Mas? Sebenarnya BNN sudah mensosialisasikan itu dalam forum-forum yang dia punya gitu. Tapi kan keterbatasan informasi ini kan tentunya tidak bisa mereka itu dibiarkan memberikan informasi sendiri gitu ya. Tentunya kami pingin Komisi A ini ada intervensi dari pemerintah provinsi. Caranya apa? Ya tadi fungsikan Perda P4GN, Perda Nomor 10 tahun 2022 itu sebagai fungsi bagaimana fungsinya. Karena itu bagian dari tanggung jawab APBD kita, tanggung jawab pemerintah Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi yang lebih komprehensif. Gitu loh. Nah, kalau Perda tadi nggak ada uangnya untuk sosialisasi ya gimana mau komprehensif ya nggak bisa gitu ya. Masalahnya adalah anggaran Perda ini. Baik itu di provinsi ataupun di daerah gitu loh. Masih rendahnya anggaran ini dan kami minta tahun-tahun yang akan datang bisa ditingkatkan secara komprehensif. Baik, Mas Ubaidillah sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi, bagaimana menilai keseimbangan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan pemulihan berbasis hak asasi manusia bagi pengguna yang masih berusia produktif? Ya, saya melihat bahwa di Indonesia ini gitu ya masih sangat dominan sekali penegakan hukumnya gitu ya terhadap para penyalahguna narkotika ini. Buktinya apa? Ya buktinya lapas 60% okupasinya mereka. Lah artinya kan harusnya ada aturan yang komprehensif ini Mbak. Baik itu Perda atau undang-undang yang mengatur. Loh kalau seumpamanya tadi kurir itu belum tentu pengedar loh. Mungkin dia hanya cari kerja ya kan. Tiba-tiba dia apes gitu kan. Ketahuan ketangkep. Padahal dia nggak pakai kadang-kadang ya. Hanya jasa saja. Nah itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai pengedar gitu loh. Harusnya dia korban dong. Iya. Nah, ya kalau tapi korban, sejauh ini kenyataannya di lapangan? Ya, kalau kurir kan ditangkap, ya kan begitu kan, ya kan yang hanya ketahuan ini aja yang diindah. Ini kan ada aturan yang jelas terkait dengan narkotika ini sampai berapa sih batasannya, gitu kan? Nah, gimana sih cara mendeteksinya dan lain sebagainya? Karena apa? Ya kita tidak bisa menyalahkan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang terkena itu ya, tapi kan kesenjangan ekonomi yang sangat jomplang antara si miskin dan si kaya juga mempengaruhi terhadap daya tahan mereka kan begitu kan. Kalau orang yang kaya banget saya yakin nggak mungkin untuk begitu Pak gitu kan. Kenapa? Karena pasti berpikirnya udah 2 kali ngapain saya ngedarin narkoba kan, bahaya lebih besar. Ada ya, tapi kan ya mungkin minoritas lah. Tapi kalau angka kemiskinan masyarakat yang mohon maaf dengan kemiskinan gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dia bisa melakukan apa saja gitu loh. Nah ini kan butuh ya bagaimana pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan cara bagaimana kesenjangan ekonomi ini bisa teratasi di masa-masa yang akan datang seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Mas, mungkin ada pesan dari Mas Ubaidillah sendiri untuk masyarakat Jawa Timur, anak-anak muda, Gen Z dan juga milenial, orang tua, kemudian juga mungkin untuk pemerintah provinsi. Wah, boleh. Iya. Terima kasih banget ini ya TV One mengundang saya memberikan
sarana untuk bisa sharing ide-ide gitu ya. Pesan saya bagi masyarakat Jawa Timur, yuk lindungi wilayah kita. Yuk screening wilayah kita. Jangan berikan ruang sekecil apapun bagi pengedar narkotika untuk menggunakan wilayah kita mengedarkan narkoba. Bagi adik-adikku tercinta generasi Gen Z ini, tolong berpikirlah 2 kali dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan narkotika ini, gitu ya. Karena apa? Karena masa depan bangsa ini tentunya kami berharap kalian yang bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Kalianlah yang kami harapkan mendorong Indonesia ini menjadi generasi emas tahun 2045. Dan kalau generasinya terkena itu maka ketakutan itu. Terakhir bagi pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, yuk sinergi. Ketersediaan anggaran untuk pencegahan ya, untuk kegiatan preventif ini harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Karena apa? Karena kita butuh kolaborasi dengan semua pihak untuk bisa menanggulangi peredaran narkoba ini. Tanpa itu Jawa Timur saya yakin tidak akan bisa menanggulangi narkoba. Tapi kalau itu kita bersama, saya yakin 10 tahun Jawa Timur bukan lagi menjadi zona merah seperti saat ini, tapi zona hijau yang seperti kita inginkan. Nah, kalau bisa zero narkoba, kan begitu kan? Walaupun itu ya agak susah ya. Bukan mustahil sih. Bukan mustahil. Harus optimis ya Mbak ya. Tapi memang agak-agak susah. Iya. Untuk zero stunting aja susah. Iya. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Ubaidillah, dan juga pesan saya untuk mungkin orang tua ya yang ada di Jawa Timur ataupun dimanapun Anda berada, bahwa lebih care lagi melihat perubahan sikap dan perilaku anak-anak. Karena bagaimanapun juga screening paling utama, paling pertama, paling dasar itu ada di keluarga. Pasti akan ada perubahan sikap dan perilaku, dan semoga adik-adik Gen Z dan juga millennials ini bisa berpikir 2 kali lipat seperti yang dikatakan Mas Ubaidillah. Jangan sampai tersandung kasus narkotika, karena ini benar-benar dampaknya luar biasa banget. 2045 kita menggantungkan nasib ke Gen Z ya. Tolong ya Gen Z. Tolong ya. Tolong ya Gen Z ya. Dan untuk pemirsa yang menyaksikan podcast ini, kalau memang ada unek-unek atau ada komentar, masukan, saran dan kritik, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan sampaikan langsung kepada Mas Ubaidillah, begitu ya Mas ya. Betul, supaya bisa langsung ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mas Ubaidillah. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.